Assalamualaikum Bu Nita. Waalaikumsalam Pak Dani. Sehat? Alhamdulillah sehat luar biasa, Allahu Akbar. Amin. Gimana hari ini Bu? Sibuk? Sibuk Pak, luar biasa hari ini maraton, Banget. masih PTS saya. Tapi sekarang mah nggak terlalu mungkin ya, supaya bisa ngobrol dulu mungkin hari ini. Iya, harus bisa ngobrol dulu supaya lebih fresh. Itu juga Em, mohon maaf Bu, kemarin teh memang sayanya belum ada waktu senggang itu, jadi baru bisa ngobrol hari ini. Padahal, wih Bu Nita ini eh, mau ada yang diomongin gitu kan, nah baru Iya sempat betul. seperti itu. Ya, jadi apa Bu? Kita mau ngobrol apa hari ini Bu? Iya dari kemarin saya menunggu Pak Dani, emang ada sesuatu yang menjadi apa ya, permasalahan gitu ya dalam diri saya. Cuman waktu kemarin Bapak sedang sibuk ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa berdiskusi. Jadi mau curhat ini Pak Dani saya. Siap, siap mendengarkan curhatan. Iya, jadi saya hari ini ingin berdiskusi sama Pak Dani tentang permasalahan yang saya alami, yaitu tentang anak saya gitu, anak-anak yang saya ajar itu masih banyak dari mereka yang kurang tanggung jawabnya, terutama dalam hal pengumpulan tugas begitu Pak, gitu. Oh, Iya, dari kelas ber- yang saya ajar tuh ada 6 Pak. Dari 6 kelas yang saya ajar ini, ya masih lumayan banyak Pak gitu ya, gitu. Alhamdulillah masih banyak yang masih telat mengumpulkan tugasnya begitu Pak, dengan berbagai alasan begitu. Jadi saya berharap hari ini saya bisa berdiskusi dengan Bapak dan menemukan strategi atau solusi yang tepat untuk menangani permasalahan anak saya di sekolah begitu Pak. siap. Jadi pada hari ini mungkin ada Ibu mau membicarakan sesuatu ya terkait permasalahan yang ditemukan dalam pembelajaran ya, bahwa anak-anak yang tidak terlalu bertanggung jawab mungkin terkait tugas-tugasnya ya, dan harapannya hari ini Ibu bisa menemukan strategi mungkin ya untuk Iya bisa betul. yang bisa menjadi solusi untuk permasalahan tersebut seperti Iya itu. betul Pak. Bisa tolong saya, karena memang tadi kan Ibu menyampaikan ada 6 kelas gitu ya, Ibu mengajar Iya. 6 kelas, kemudian ada tanggung jawab anak yang kurang mungkin dalam hal pengumpulan tugas dan lain sebagainya. Ibu bisa bisa tolong bisa Ibu jelaskan detailnya kira-kira seperti apa supaya saya bisa lebih jelas untuk memahaminya? Iya Pak, jadi dari 6 kelas yang saya ajar ini memang kebetulan saya mengajari kelas 11 ya Pak ya. Ini anak-anaknya memang Kelas apa, kelas iya, kelas 11 Ibu ya? iya kelas 11. Anak kelas 11 yang mungkin usianya sudah sekitar 16 ya, 16 17 tahun yang memang mungkin mereka dari kegiatan pun sudah lebih banyak gitu ya gitu. Jadi mereka itu dalam mengumpulkan tugasnya lumayan banyak yang terlambat dengan berbagai alasan. Salah satunya misalnya, "Iya Bu capek kemarin eskul, iya Bu capek kemarin saya dispen panah," gitu ya. Kebetulan ada yang dispen juga kemarin yang itu Pak, pramuka, Raimuna. Pramuka. Iya, yang dispen pramuka, anak-anak PMR, anak-anak pramuka itu mereka terlambat mengumpulkan tugasnya dan alasan, "Iya Bu, kemarin kan kita dispen 1 minggu dari mulai persiapan sampai hari H, bahkan setelah hari H mereka ada yang sakit," gitu. Jadi telat untuk mengumpulkan tugas, itu untuk anak-anak yang memang ikut eskul atau misalnya mereka memang atlet begitu ya. Tapi buat anak yang bukan atlet juga saya merasa kok terlambat ya gitu, padahal tidak ada track record misalnya dispen atau sakit atau izin gitu. Ternyata mereka juga punya alasan. Alasannya, "Iya Bu, kemarin lagi banyak tugas gitu." Misalnya ada tugas fisika, kimia, biologi, kemudian ada juga yang kemarin habis tes renang gitu ya, mungkin sakit badan atau gimana, jadi akhirnya tidak mengerjakan tugas juga, telat juga Pak gitu dalam pengumpulannya. Begitu Jadi, Pak. eee, anak-anak Ibu yang 6 kelas itu kelas 11 semuanya ya, Bu, ya? Iya betul Pak. Terus, banyak anak yang tadi dikatakan telat mengumpulkan tugas yang disebabkan karena, berbagai alasan ya, Iya misalnya betul. kegiatan yang mungkin dilaksanakan oleh anak-anak itu. Kira-kira, kondisi yang Ibu harapkan seperti apa? Maunya itu seperti apa sih anak-anak terkait pengumpulan tugasnya? Saya berharapnya anak-anak itu, eee,
tahu prioritas ya, Pak, ya, gitu, tahu prioritasnya. Memang mereka punya hobi, mereka punya kesukaan, mereka juga punya kegiatan lain di luar kegiatan sekolahnya. Tapi saya ingin mereka juga tahu posisi mereka bahwa mereka itu adalah pelajar gitu. Mereka harus mengerjakan tugas gitu, walaupun mereka di luar ya punya kegiatan, ya segudang kegiatan lah, Pak, ya, gitu. Mungkin kalau yang atlet-atlet itu ada latihan mungkin di luar gitu sampai malam, begitu juga untuk anak-anak yang eskul mungkin setelah pulang sekolah kalau anak yang lain bisa langsung pulang ke rumah, langsung istirahat, kalau dia kan harus, latihan dulu. Tapi saya ingin tetap mereka punya prioritas dan punya tanggung jawab gitu, Pak. Bukan hanya untuk hal yang menurut mereka, yang mereka sukai gitu ya, bidang itu, tapi mereka juga menghargai saya sebagai guru gitu. Mereka juga punya tanggung jawab untuk mengerjakan tugasnya, begitu, Pak. Siap. Ibu, seandainya kondisi yang Ibu sampaikan barusan itu saya katakan bahwa itu adalah angka yang maksimal ya, di angka 10 gitu ya, Iya, ketika betul. anak-anaknya tahu prioritas, tahu posisi, kemudian bisa membagi waktu, dan lain sebagainya itu di angka 10. Nah, kira-kira anak-anak Ibu di sekolah itu di angka berapa tuh kalau dari rentang 1 sampai 10, dan 10 itu adalah kondisi ideal yang Ibu sampaikan barusan. Nah, anak-anak Ibu ada di angka berapa? 6, Pak. Angka 6 berarti ya? 6. Ada di angka 6. Saya sedikit bisa tergambar mungkin ya, seperti apa kondisi anak-anaknya itu. Nah, kemudian untuk bisa mencapai kondisi yang tadi Ibu inginkan itu, dari angka 6 itu kira-kira mau dinaikkan sampai ke angka berapa tuh Bu kira-kira? Saya inginnya langsung 10 ya, Pak, ya, kalau bisa langsung jadi 100 ya, Pak, ya, kalau bisa. Tapi sepertinya itu, sulit gitu, apalagi saya lakukan dalam jangka waktu yang sangat singkat. Jadi saya berharap mudah-mudahan di akhir semester ini minimal ya, di akhir semester ini saya bisa mencapai di angka, 8 lah, Pak, atau KKM lah 75 gitu, Pak. 7, di angka 7 mungkin ya, di angka 8 ya, seperti itu. Iya. Kira-kira untuk bisa mencapai, untuk bisa meningkatkan mungkin ya tanggung jawab anak-anak dari 6 ke 8 pada skala 1 sampai 10, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Apakah Ibu sudah memiliki solusi gitu, ataukah mungkin sudah pernah ada obrolan dengan rekan sejawat atau bagaimana? Apakah sudah ada atau sudah pernah atau bisa disampaikan dulu mungkin Ibu Iya, supaya betul, Pak. Sebelumnya saya pernah, sudah ya, saya sudah melaksanakan gitu usaha untuk, mengurangi, jumlah anak yang tidak mengumpulkan tugas gitu ya, dengan cara misalnya saya setiap di akhir pembelajaran gitu, misalnya kebetulan saya 2 kali pertemuan Pak dalam seminggu. Misal saya pelajarannya itu hari Senin dan hari Rabu. Saya mengingatkan gitu ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, kemudian sudah sampai mana, kebetulan sekarang saya lagi masuk ke project cerpen, Pak, gitu. Sudah ya? sampai mana progres, pengerjaan cerpennya gitu, kerangkanya sudah sampai mana gitu. Saya mengingatkan kembali, jangan lupa nanti hari Rabu Ibu cek kembali. Bagi kalian yang punya ilham baru gitu ya, atau tiba-tiba punya ide baru gitu untuk penulisan cerpennya, boleh dikonsultasikan ke Ibu, nanti kita ngobrol lagi gitu. Jadi saya selalu mengingatkan dan kapan saya akan melihat lagi proyek itu. Jadi saya selalu mengingatkan di setiap akhir pembelajaran. Selain itu juga saya, japri gitu ya, Pak, ya, japri ke PJ-nya misalnya seperti hari ini hari Kamis saya ada pelajaran tadi di kelas A2. Di hari Rabu malam itu saya chat ke PJ-nya gitu, saya WA ke PJ-nya, "Jangan lupa besok kita materinya ini tolong disiapkan," gitu ya. "Buat yang belum silakan diingatkan dulu." Begitu, Pak, gitu. Jadi saya malam-malam juga mengingatkan juga ke PJ-nya, khawatirnya lupa gitu, karena mereka juga memang banyak ya tugasnya gitu, apalagi kelas 11 ini untuk pelajaran menunya aja 15 sampai 16 termasuk BK gitu ya, lumayan banyak gitu, takutnya lupa Ya, saking banyaknya tugas, jadi saya coba ingatkan ke PJ-nya begitu, Pak. oke. Ibu, kalau, di guru-guru yang lain anak-anaknya sama juga seperti itu, Bu, karakternya jadi telat mengumpulkan tugas atau hanya di pelajaran Ibu aja? Nah, ini Pak yang saya mau ceritakan. Jadi, Mmm. eee, anak-anak itu mungkin ya gitu, saya juga kurang tahu itu bagaimana, tapi kalau untuk beberapa mata pelajaran, terutama untuk guru-guru, yang senior gitu ya, guru senior dan mata pelajaran yang menurut mereka
wah serem atau killer gitu, mereka tidak berani untuk telat mengumpulkan begitu, Pak. Jadi Oh. untuk beberapa mata pelajaran mereka ya berusaha untuk on time gitu. Jadi paling kalau dilihat misalnya dari 100 paling hanya 10 anak gitu yang terlambat gitu karena memang anaknya itu lagi. Karena memang kalau untuk di pelajaran-pelajaran guru-guru yang killer mereka ada rasa takut gitu, Pak. Takut dihukum, takut tiba-tiba dites lisan gitu, Pak, gitu. Jadinya mereka ya seperti itu, tapi kan saya berpikir apakah saya harus menggunakan dengan cara yang sama? Apakah saya harus tiba-tiba kalau misalnya anak tidak mengumpulkan tugas langsung keluarkan kertas 1 lembar, kita ulangan hari ini atau sekarang kita Waduh. tes lisan. Kan kasihan ya, Pak, ya. Kayak killer banget ya Bu ya kalau kayak Iya, gitu. betul. Oke, jadi pada intinya sebetulnya akhir-akhir setiap pembelajaran itu selesai, Ibu mengingatkan anak-anak terkait tugas, kemudian Ibu juga sudah japri ke PJ Iya. kelasnya, maksudnya seperti itu sudah ada usaha dari Ibu. Kemudian ternyata di rekan-rekan yang lain mungkin untuk beberapa guru yang senior yang agak killer, anak-anak itu mengumpulkan tugasnya tepat waktu mungkin ya Bu ya, seperti itu. Nah, Iya. Ibu maaf sebelumnya, bagaimana dengan kalau tadi kan Ibu berpikir untuk apakah saya harus killer juga gitu ya, apakah harus dihukum seperti itu, kita ketahui juga mungkin bahwa kayaknya kita tidak setega itu mungkin ya Bu ya, seperti itu, Iya. untuk bisa menghukum anak-anak ya Bu ya, Iya, seperti itu. betul, Pak. Eee, Ibu terkait kesepakatan belajarnya mungkin bagaimana tuh Bu? Kan biasanya di awal itu kan suka bikin kesepakatan belajar terkait proses belajarnya, terkait pengumpulan tugasnya gitu. Kalau Ibu, gimana dengan kesepakatan belajar bersama anak-anaknya? Betul, Pak. Sebelumnya saya di awal pembelajaran ya, sebelum mulai masuk gitu, kita di awal biasanya ada perkenalan ya, di tahap awal perkenalan itu biasanya saya juga memberitahukan, cara belajar saya seperti apa, kemudian, kesepakatannya seperti apa di pelajaran saya. Salah satunya itu sebenarnya saya sudah menekankan kalau di pelajaran saya, kalau mereka itu mengumpulkan tepat waktu atau bahkan lebih cepat, saya akan memberikan bonus gitu, Pak. Ada penambahan nilai dari saya. Misalnya harusnya deadline-nya itu hari Rabu, tapi mereka mengumpulkan di hari Selasa gitu, atau mungkin di hari Senin gitu. Saya akan memberikan, Mmm. apresiasi gitu. Saya akan memberikan tambahan poin untuk kelompok atau anak tersebut. Begitupun jika anak ini terlambat atau telat mengumpulkan tugas, saya akan, mengurangi poinnya begitu. Itu sebagai konsekuensi mereka begitu. Tapi mungkin pada pelaksanaannya mereka masih tiba-tiba lupa gitu ya karena banyaknya tugas, mungkin nanti saya bisa mencoba untuk mengingatkan kembali begitu ya, "Kita punya kesepakatan ini, sayang nih kalau misalnya nilai kalian harusnya 90 tapi karena terlambat, jadi Ibu harus mengurangi poin kalian," gitu. Mungkin nanti saya akan mengingatkan kembali anak atau kelompok tersebut untuk lebih bertanggung jawab pada, tugasnya, begitu. Oke, jadi intinya sebelumnya sudah ada kesepakatan belajar gitu ya, Bu, ya. Jadi kalau yang Betul. mengumpulkan tugasnya tepat waktu atau bahkan lebih dulu Ibu kasih bonus, udah berupa nilai, sedangkan mereka yang mengumpulkan tugasnya itu terlambat, Ibu kurangi nilainya, mungkinnya seperti itu. Iya betul. Eee, apakah selama ini itu dijalankan? Dijalankan, Pak. Saya tambah untuk nilai ulangan. Oke. Kalau misalkan selama ini dijalankan, tapi masih tetap seperti itu gitu, Bu, atau bagaimana? Iya, Mungkin masih pelaks ada anak yang bersemangat gitu ya, jadi dia dalam proses pengerjaan seperti kemarin saya lagi ada project berita ya, Pak, ya, gitu. Ada anak yang mengumpulkan tepat waktu dan mereka kalau istilah zaman sekarangnya mah niat banget gitu ya, Pak, ya, mengerjakannya. Saya hanya minta, "Sampai sini hanya membuat video atau infografis," tapi ternyata mereka bikin videonya bukan hanya video, tapi mereka langsung survei ke tempatnya. Gitu. Itu saya ada poin tambahan, tambahannya bukan hanya di situ, tapi buat di nilai ulangannya juga, Pak, gitu, saya Oke, tambah, siap. gitu. Tapi anak yang termotivasi yang ibaratnya mah yang hare-hare yang hare-hare gitu, Pak. Siap, Ibu. Jadi, Ibu juga sudah melaksanakan hal tersebut. Nah, kira-kira dari hal-hal yang sudah kita ketahui bersama ini, eee, rencana Ibu ke depan untuk bisa meningkatkan tanggung jawab siswa dalam, pengumpulan tugasnya, ini kira-kira yang mana nih, Bu, yang akan Ibu laksanakan? Saya akan yang pertama saya ingin
lebih intens ya berkoordinasi dengan PJ, kemudian juga saya akan menghubungi wali kelas gitu ya, supaya nanti wali kelas bisa berbicara dengan orang tua begitu Pak, gitu. Supaya nanti anaknya juga diingatkan juga oleh orang tua. Biasanya kalau anak diingatkan oleh orang tua itu ada rasa malu atau setidaknya ada rasa, "Yah saya harus tanggung jawab nih ke orang tua saya," gitu ya, "kan malu ya udah dibiayain masa ngerjain tugasnya nggak benar," gitu. Nah saya berharapnya mungkin seperti itu Pak, gitu. Jadi saya dalam waktu dekat ini saya ingin lebih intens berkoordinasi atau berkomunikasi dengan PJ mata pelajaran saya, kemudian saya ingin berdiskusi juga dengan wali kelas dan orang tua. Selain itu juga saya ingin, mencoba untuk ngobrol sama BK gitu. Saya butuh bantuan dari guru BK juga gitu untuk biasanya guru BK itu lebih pandai untuk menyampaikan sesuatu gitu ya, bahasanya juga mungkin bisa dengan bahasa hati, mungkin ya bahasa kalbu gitu, supaya lebih dipahami oleh anak, begitu Pak. Siap. Jadi Ibu terkait langkah-langkah Ibu tadi kan banyak ya untuk menjapri PJ kelasnya, Iya. kemudian ngobrol dengan wali kelas, ngobrol dengan orang tua, kemudian ngobrol sama BK. Nah, dari sekian banyaknya solusi untuk mengatasi keterlambatan siswa dalam pengumpulan tugas, yang mana nih yang akan lebih dulu Ibu lakukan? Atau mau langsung Dengan semuanya? Kayaknya semuanya berkorelasi ya, Pak, ya. Jadi Semuanya saya berkorelasi. sambil koordinasi dengan PJ, sambil bicara juga dengan wali kelasnya, Oke, gitu. kapan kira-kira itu akan Secepatnya, dilaksanakan? Pak, insya Allah kita mulai Secepatnya. minggu depan setelah beres PTS ini langsung kita mulai gas supaya hasilnya bisa lebih cepat terlihat. Oke, siap. Jadi minggu depan Ibu akan mulai mungkin melaksanakan hal-hal yang tadi mungkin menjadi solusi ya dari permasalahan Ibu tersebut. Betul. Oke, Ibu hari ini sudah sangat banyak hal mungkin ya yang menjadi perencanaan Ibu terkait permasalahan yang tadi Ibu miliki di awal terkait anak-anak yang memiliki keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Ibu, kira-kira kesimpulannya dari hasil pembicaraan hari ini Ibu udah dapat belum? Kira-kira apa kesimpulannya? Sudah, Pak. Kesimpulannya anak-anak saya itu memang masih kurang ya kalau dilihat dari segi tanggung jawabnya, terutama tanggung jawab dalam pengumpulan tugas gitu. Tapi saya yakin tadi setelah berbicara dengan Bapak, saya akan mengingatkan kembali untuk, "Ayo ingat kita dulu punya kesepakatan apa," gitu ya, "jangan lupa itu," gitu. Saya ingin mengingatkan kembali untuk konsekuensi dan juga, apa ya, apresiasi saya akan mengapresiasi jika mereka mau tanggung jawab tepat waktu dalam mengumpulkan tugas saya dan saya juga akan memberikan konsekuensi jika mereka, melanggar itu gitu ya. Saya akan kembali ke kesepakatan kelas dan saya juga akan berkoordinasi dengan PJ Mapel, dengan wali kelas, dan juga guru BK, begitu Pak. Mudah-mudahan saya bisa segera melaksanakannya supaya, anak-anak saya bisa menunjukkan peningkatan tanggung jawabnya, begitu Pak. Siap. Jadi untuk bisa meningkatkan tanggung jawab anak-anak dalam mengumpulkan tugas, Ibu akan mungkin menegakkan kesepakatan belajar yang sudah disepakati bersama anak-anak, kemudian menjalankan konsekuensinya, kemudian Ibu juga akan japri PJ tugas, wali kelas, orang tua, dan kemudian ngobrol sama guru BK. Mungkinnya seperti itu dan harapannya nanti Ibu setelah melaksanakan kita ngobrol lagi, bisa tidak Bu kira-kira? Insya Allah Pak harus bisa optimis saya Pak. Jadi Insya Allah. nanti saya juga tahu nih hasilnya gimana nih dari upaya-upaya yang barusan Ibu lakukan pada anak-anak. Apakah nanti berhasil mungkin ya harapannya kan tadi ada di angka 8 ya Iya dari skala betul. 1 sampai 10 yang awalnya dari 6. Jadi nanti kita ngobrol lagi mungkin untuk bisa membicarakan hasilnya ya Bu ya, seperti itu. Iya. Ibu gimana hari ini apakah sudah cukup atau masih ada hal yang ingin disampaikan? Sudah cukup Pak, saya sudah cukup, lega karena saya sudah bisa menceritakan permasalahan saya, unek-unek saya sudah bisa berbagi dengan Bapak, saya juga sudah mendapatkan, ide-ide baru yang baru terpikirkan begitu ya.
oh iya, kenapa ya? Kan saya dulu punya kesepakatan kelas, kenapa tidak saya munculkan lagi itu ya, gitu. Akhirnya saya menemukan Siap, titik terang gitu ya, dari permasalahan yang saya hadapi gitu ya. Insya Allah nanti saya coba untuk terapkan itu, Pak. amin. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya, amin, Pak. Sampai di sini dulu mungkin pertemuan kita. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dan mudah-mudahan Ibu selalu sehat. Kemudian nanti Amin. bisa ketemu lagi di lain waktu untuk mungkin berdiskusi hal-hal yang lainnya. Iya, Dan Pak. hasil mungkin dari kegiatan yang Ibu laksanakan nanti di kelas. Iya, baik Bapak. Terima kasih, Pak Terima Dani. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hai Bu. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam. Sehat Bu hari Bagaimana ini? kabarnya? Sehat. Bentar. Ini Ibu sebagai apa dulu? Sebagai coach atau sebagai? Saya jadi coach-nya dulu. Oh iya, saya pikir saya coach-nya barusan. Kata saya dulu, saya deg-degan. Siap atuh. Oke, berarti harus Ibu yang memulai ya. Ya, siap Bu. Aku dulu yang nanyain kabar ya. Iya. Oke. Ji, 2, 3. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Ibu. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat Bu. Hari ini saya sangat bersemangat sekali Bu. Terlihat ya, ini kayaknya terlihat dari pancaran bajunya nih merah-merah meriah gitu ya. Ini merah apa coklat ya? Apa merah Bu, bata? ini terakota Bu, ini terakota. Oh, bisa ya kelihatannya kayak warna merah marun. Ya, nggak apa-apa. Merah bata itu berarti menunjukkan Bapak yang kokoh seperti bata ya. Gitu. Widih. Bisa masuk. Masuk. Iya, Pak Dani. Hari ini kita mau diskusi ya Pak Dani ya? Kita mau ngobrol ya? Iya, saya tuh dari kemarin mau cari-cari Ibu, saya mau ngobrol sama Ibu, tapi kayaknya Ibunya lagi banyak kerjaan, jadi baru bisa sempat ketemu hari ini. Saya ada hal yang mau diobrolin sama Ibu. Sebetulnya udah dari beberapa hari yang lalu, jadi pengen ngobrol aja gitu sama Ibu. Siapa tahu kalau udah ngobrol nanti ada pencerahan gitu kan. Sepertinya sudah sangat siap ya. Ini jangan-jangan sudah menyiapkan beberapa tumpukan-tumpukan permasalahan. Saya juga siap untuk mendengarkan Pak Dani ya. Siap. Terima kasih. Jadi penasaran. Ada masalah apa gitu Pak Dani teh nih? Serius? Ini Bu, jadi saya ada beberapa hal yang mungkin menjadi temuan ya dalam pembelajaran saya di pelajaran biologi. Jadi anak-anak saya itu, saya berpikir bahwa anak-anak saya itu kemampuan literasi numerasinya itu masih rendah gitu. Jadi harapannya pada hari ini setelah saya ngobrol berbicara dengan Ibu, mungkin saya bisa mendapatkan pencerahan mungkin ya terkait cara atau metode atau langkah-langkah saya selanjutnya ke depan untuk bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu Bu. Permasalahannya tentang literasi dan juga numerasi. Bapak mengajar di kelas berapa Pak? Jarak kelas 10 Bu kebetulan saya Bu. Kelas 10 semua ya? Ya semua 12 kelas Bu, saya ngajar di kelas 10. 36 jam luar biasa ya. Bagaimana itu Pak? Bapak bisa melihat, oh ini anak saya sepertinya ada permasalahan nih gitu, atau literasinya kurang nih, itu Bapak lihatnya dari mana nih Pak? Masalahnya Iya Bu, jadi saya kan memang di kelas 10 itu memang saya untuk pembelajaran biologinya di bab yang pertama itu memang pembelajaran itu terintegrasi dengan literasi dan numerasi gitu. Iya. Nah, ada proyek gitu kan untuk membuat karya pembelajaran dalam bentuk poster terkait peranan virus gitu. Rubriknya segala macamnya itu kan sudah ada saya siapkan di Google Classroom gitu. Nah, anak-anak membuat itu, anaknya juga membuatnya dibimbing gitu kan dengan sama saya. Langkah-langkahnya jelas, segala sesuatunya itu sudah jelas. Namun pada saat anak tersebut berhasil membuat posternya, itu saya lakukan presentasi. Kebetulan presentasinya itu individu gitu Bu. Anak-anak saya kasih waktu selama 2 menit untuk bisa mempresentasikan posternya tanpa membawa HP, hanya menggunakan layar yang tersedia di depan gitu. Nah, tetapi saya menyimpulkan bahwa dari sekitar 400 anak yang saya ajar gitu Bu di kelas 10,
itu saya berpikir bahwa hanya ada 1 anak dari temuan saya itu yang sudah memiliki kompetensi literasi yang cukup baik gitu. Sementara, sisanya itu, beda-beda gitu. Ada yang di level 1, ada yang di level 2, dan ada yang di level 3 gitu. Jadi, eee, cukup lumayan gitu kan penemuan saya itu. Saya sih, berpikirnya mungkin apa ya, memang karena kemampuan anaknya itu mungkin rendah gitu untuk literasi dan numerasinya, seperti Iya. itu. Iya, jadi Bapak menganggap bahwa, oh ini anak-anaknya literasinya masih kurang gitu ya, ternyata baru satu anak ya, Pak, ya? Iya, baru 1 anak, Bu, Baru seperti itu. satu anak yang pemahamannya sudah sesuai dengan, levelnya gitu. Kira-kira penyebabnya apa itu, Pak? Nah, itu dia, Bu, terkait penyebab memang, saya pun, dari kemarin itu kan berpikir banyak gitu kan terkait apa sih yang mungkin bisa menyebabkan anak-anak saya ini seperti ini gitu. Sehingga, eee, saya memang terus mencari gitu. Mungkin salah satunya itu karena anak-anaknya itu kan maaf ya, Bu, ya, saya bukan maksud, apa ya, men-judge bahwa metode ceramah itu adalah metode yang salah gitu ya, Bu, ya. Tapi kan Iya, ketika, kita memberikan sesuatu dengan cara ceramah itu kan artinya kita memberikan gitu, tanpa anaknya itu membaca terlebih dahulu, menemukan informasi terlebih dahulu gitu. Jadi mungkin karena memang, terbiasa untuk melakukan hal seperti itu dalam pembelajarannya, jadi kreativitas atau kemampuan analisis dan untuk membacanya itu memang, kurang, mungkinnya seperti itu. Kemudian bisa juga, disebabkan karena memang saya juga menemukan ada beberapa anak yang membacanya itu kurang lancar gitu, Bu, padahal ini kan, oh, udah di usia SMA gitu ya. iya, iya. Jadi berarti kan kalau seperti itu jangankan bisa memiliki kemampuan literasi numerasi yang bagus, karena membacanya pun ternyata masih kurang gitu. Kemudian saya juga berpikir mungkin kalau sekarang itu kan zamannya teknologi gitu ya, Bu, ya, kayak segala sesuatunya itu serba instan gitu. Jadi Betul. kalau misalkan disuruh mencari sesuatu, anak-anak itu biasanya langsung lari ke Google, langsung klik, langsung ketik, langsung muncul gitu kan. Kalau ditanya apa, langsung muncul di Google gitu. Kayaknya karena Google ini kan canggih ya, Bu, ya, sekarang itu kalau kita nanya apa itu udah pasti langsung keluar jawabannya, apalagi dengan adanya AI dan lain sebagainya. Saya berpikir bahwa, oh mungkin karena anak-anak itu terbiasa melakukan hal-hal yang, langsung gitu, tanpa harus ada usaha yang banyak terlebih dahulu. Mungkin itu salah satunya juga bisa menyebabkan rendahnya kemampuan literasi dan numerasi siswa mungkin pada saat pembelajaran. Karena kalau saya itu berpikirnya ini tidak terkait pembelajaran, tertentu gitu, tapi literasi numerasi ini menjadi salah satu, kemampuan yang, eee, harus dimiliki oleh setiap, peserta didik atau setiap anak gitu mungkin, Ibu. Iya betul, ternyata sangat kompleks ya, Pak, ya, permasalahan Ya. yang dihadapinya ya. Iya, tadi Bapak sudah memaparkan permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira untuk rencana ke depannya apa yang akan Bapak lakukan? Rencana ke depan ya, Bu, ya, karena melihat sebetulnya, saya sudah ada rencana pembelajaran selanjutnya gitu, Bu. Karena di pembelajaran yang pertama itu kan projeknya membuat poster gitu. Betul. Nah, nanti di pembelajaran yang selanjutnya, yang kedua, itu saya tidak akan apa ya, tidak akan ngajar seperti biasa gitu, tapi akan tetap mengintegrasikan pembelajaran literasi numerasi tersebut gitu. Jadi literasi dan numerasi dalam pembelajaran itu akan tetap ada. Jadi untuk, pembelajaran selanjutnya di bab berikutnya itu ada proyek lagi, Bu, untuk pembuatan infografis. Kalau kemarin itu kan masih di seputar literasi ya, kalau sekarang saya mau perkuat coba di, numerasinya juga gitu, supaya Mmm, anak-anak kan semakin terbiasa gitu ya, Bu, ya. Kayaknya iya mungkin, betul. saya mau coba, tetap melakukan hal yang saya lakukan sekarang, eee, dan terus ditingkatkan. Mungkin saya juga akan lebih memandu anak-anak supaya bisa menemukan informasi dari bacaan, kemudian bisa menganalisis informasi, sampai pada akhirnya bisa merefleksi dan mengevaluasi suatu, bacaan. Seperti itu, Ibu. Jadi bentuknya dalam bentuk project begitu ya, Pak, ya? Pembelajaran biologi menggunakan model, project based learning, membuat infografis, Membuat seperti infografis, luar biasa. Berarti dengan membiasakan anak, "Yuk literasi lagi, yuk baca lagi," tingkat iya. kesulitannya ditingkatkan juga ya, Pak, ya, berarti ya?
Ya, karena kan kalau kemarin di poster itu baru literasinya dulu yang saya tekankan Iya. gitu kan. Nah, sekarang mah saya tambahin dengan numerasinya gitu, seperti itu. Wow, meningkatkan tingkat kesulitan dengan harapan semoga nanti hasilnya meningkat begitu ya? Iya betul Ibu. Betul. Itu mudah-mudahan ya namanya juga usaha ya Bu ya, Iya betul. berbagai hal, mudah-mudahan menghasilkan sesuatu hal yang baik, seperti itu Ibu. Iya, jadi goals-nya Pak Dani itu untuk, meningkatkan literasi dan numerasi anak-anak Bapak itu, Bapak terbayangnya seperti apa goals-nya? Oh, goals-nya itu kalau mimpi saya ya Bu ya, dari Iya. 420 sekian siswa, saya tuh pengennya karena kan belum mungkin tidak akan 100% ya Bu ya, dari apa Iya yang saya lakukan, tapi ya cita-citanya mah 100% gitu ya Bu ya. iya, betul. Ya minimal kalau kemarin itu kan cuman ada 1 anak gitu ya yang, menurut saya literasinya bagus. Nah, nanti selesai pembelajaran yang saya lakukan ini di yang kedua, saya berharapnya, ada sekitar ya mungkin 30%-an lah ya dari 400 siswa mungkin atau minimalnya dalam satu kelas itu ada sekitar 10 orangan gitu ya, karena memang ada beberapa anak yang memang ada di level 2 gitu ya, yang Iya itu kayaknya bisa saya tingkatkan, eee, bisa lebih maksimal gitu. Jadi pada intinya dari yang sekarang itu yang saya pikir 1 gitu ya, yang sudah bagus literasinya, nah setelah saya melakukan pembelajaran itu harapannya jadi ada banyak katakanlah jadi 100 gitu Bu ya, oh, seperti itu. amin. Amin. Iya, luar biasa Pak Dani ya, memang kita harus percaya diri dulu ya, yakin Iya dulu betul aja Ibu. ya. Iya betul Pak Dani, luar biasa ya. Kalau dalam prosesnya, dalam pelaksanaannya, apakah Pak Dani, berkolaborasi atau membutuhkan bantuan dari pihak lain gini, untuk mencapai goals-nya Pak Dani? Sangat Bu, kayaknya Bu. Ini kalau misalkan ya, bayangin ya Bu ya, saya ini mau membayangkan aja gitu ya Bu ya. Iya Kalau misalkan semua guru yang mengajar, kan di kelas 10 itu kan satu kelas itu ada 15 pelajaran katakanlah. iya Ke-15-15-nya itu, pembelajarannya itu literasi numerasi gitu Bu. Terus ulangannya juga bukan kaleng-kaleng gitu ya, bukan kalau misalkan ada, eee sebutkan. sebutkan gitu kan Iya atau misalkan di bawah ini adalah bla 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 misalkan, atau apa pengertian ribosom adalah titik-titik A, B, C, D gitu. Kayaknya anak-anak, itu mah gampang banget gitu Bu, nggak harus memerlukan keterampilan untuk menganalisis terlebih dahulu gitu. Jadi kayaknya saya sebisa mungkin harus bisa, menyampaikan apa yang saya temukan ini, di komunitas belajar yang ada di sekolah, kemudian mengajak rekan-rekan yang lain untuk bisa melaksanakan pembelajaran yang, mengintegrasikan kemampuan literasi numerasi di dalamnya, seperti jadi saya sangat butuh bantuan dari, banyak guru mungkin ya yang terlibat di sekolah ini. iya, betul ya, luar biasa Pak Dani memang untuk prosesnya itu tidak hanya dari Pak Dani saja, tapi harus ada andil dari guru-guru lain ya, bukan hanya guru Betul eksak betul. saja, bukan hanya guru bahasa saja karena literasi, tapi dari semua pihak, bahkan ke-15-nya itu ya Pak Dani ya, Iya 15 mata harus semuanya pelajarannya Bu, itu, kayaknya iya. harus ya. Iya, baik. Kalau dilihat tadi, saya merasa Pak Dani sangat percaya diri gitu ya, sangat pede gitu kalau, program ini akan berjalan dengan lancar kalau ada, andil dari semua pihak. Kalau kita lihat gitu ya, dari rentan 1 sampai 5 deh, di antara 1 sampai 5 berapa nilai yang Bapak mau, capai atau Bapak yakin bahwa, "Oh ya saya bisa mencapai ini," gitu. "Saya yakin berhasil." Ini kira-kira tingkat keberhasilannya menurut Bapak? 5 dong Bu. Wah, Harapannya 5 ya Bu ya, tapi kalau misalkan iya saya kan realistis ya Bu ya, minimal iya misalkan betul. sampai di angka 3 saja itu saya sudah sangat, bersyukur sekali Bu. Iya betul. Padahal 5 Pak, nggak apa-apa Pak, bagus. Bapak tadi rencananya sudah luar biasa gitu ya, gitu. Di Iya, angka 5 insya Allah pengennya akan gitu. berhasil ya Pak ya. Realistis dulu Bu. Oh realistis dulu, boleh Iya. boleh. Iya, eee kalau dilihat dari tadi ya, dari awal sampai ini sepertinya Pak Dani sudah mulai bagaimana Pak Dani perasaannya setelah kita berdiskusi? Oh, lega sih Bu ya, karena Lega? memang ada beberapa hal yang
sebelum saya diskusi sama ibu tuh saya nggak kepikiran gitu. Tapi pas barusan diskusi gitu, kok tiba-tiba, ide-ide itu muncul langsung gitu kan dari otak saya gitu kan. "Oh, iya ya? Oh iya," gitu kan. Jadi kayaknya, hari ini saya dapat pencerahan banget deh setelah ngobrol sama ibu. Jadi mulai banyak pencerahan, jadi semakin Iya, termotivasi ya, Pak Dani ya? Betul. Semoga nanti betul ibu. ke depannya itu bisa dari yang tadinya cita-citanya 3 bisa jadi 5 ya nanti ya, Pak Dani ya? Ya itu Bu harapannya seperti itu. Harapannya seperti itu. Tadi saya sudah mendengarkan beberapa ya banyak hal ya dari Pak Dani, mulai dari kendala yang Pak Dani temui di sekolah gitu ya, tentang literasi dan numerasi gitu ya. Bapak juga sudah melakukan berbagai cara ya, sudah tidak kurang-kurang lah usaha Pak Dani gitu ya, untuk meningkatkannya literasi dan numerasi anak gitu, hingga rencana Pak Dani ini menurut saya ini luar biasa gitu ya, karena memang tidak semua guru itu bisa gitu ya menerapkan ini. Kalau menurut Pak Dani, bagaimana yang tadi Pak Dani sudah lakukan gitu? Kalau dirangkum atau diringkas bagaimana Pak Dani? Iya Bu, kayaknya kesimpulannya gini deh Bu mungkin ya, karena saya kan memiliki permasalahan bahwa, kemampuan literasi numerasi anak-anak saya itu kurang gitu. Nah terus saya, berusaha mungkin untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi numerasi siswa tersebut melalui pembelajaran biologi yang terintegrasi dengan, kemampuan literasi dan numerasi seperti itu. Rencananya saya akan melaksanakan pembelajaran di bab berikutnya itu untuk, menggunakan model project based learning, itu membuat, membuat karya berupa infografis. Seperti itu mungkin Ibu, Iya, untuk luar biasa mengatasi ya. masalah yang saya miliki. Iya baik Pak Dani, sudah mulai tercerahkan berarti ya? Iya, betul Ibu. Iya. Ada lagi Pak Dani yang ingin kita diskusikan atau ingin ditanyakan lagi? Sepertinya saya sudah cukup, memperoleh semangat Bu. Saya sudah sangat percaya diri untuk bisa melaksanakan pembelajaran itu. Iya. Kayaknya, karena kan itu minggu besok ya, saya Iya. memulai pembelajaran itu, minggu besok saya mau langsung gas, jadi minggu sekarang bahkan malam ini saya udah mulai mau persiapan Bu, untuk Wah, menyiapkan luar segala sesuatunya untuk bisa menyajikan pembelajaran yang baik, seperti itu. Iya, luar biasa. Terima kasih Pak Dani, karena Pak Dani sudah tercerahkan juga ya. Terima kasih untuk diskusi kita hari ini. Semoga nanti rencana-rencana Pak Dani bisa terrealisasikan dengan lancar gitu ya, hasilnya juga baik. Jangan lupa nanti Pak Dani ceritakan juga ke saya bagaimana pengalamannya. Siapa tahu bisa saya gunakan juga di pembelajaran saya ya Pak Dani ya. Siap Bu, Iya, nanti baik kita terima ngobrol kasih lagi Pak aja ya. Dani. Ibu Iya. terima kasih juga udah bisa udah mendengarkan keluh kesah saya pada hari ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, sama-sama Pak Dani. Terima kasih juga. Jangan lupa ya nanti cerita-cerita. Baik Pak Siap. Dani, kita cukupkan untuk sesi diskusi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.